Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu selalu dijaga oleh Allah, ikhlas karena Allah, dan ilmu yang kita dapatkan diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan materi kita. Sempat terhenti beberapa kali pertemuan, materi kita tidak kita lanjutkan. Maka mulai sore hari ini kita mencoba untuk mengurutkannya kembali. Materi yang kita kaji di majelis taklim ini adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa sunnatis sahihatil mutahhara. Artinya, penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi materi kita pada Kamis pekan yang keempat adalah membahas tentang virus-virus amal yang menyebabkan amal soleh kita menjadi terhapus. Penyebab rusaknya amal menurut catatan saya yang sudah pernah kami sampaikan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak salah. Yang pertama adalah syirik Bapak Ibu, itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah riya. Yang ketiga dan yang keempat, betul ya, 3 dan 4 ya,
Tuh, yang pertama syirik ya. Yang kedua betul riya. Yang ketiga dan yang keempat adalah mengungkit-ungkit kebaikan atau menyakiti perasaan orang yang diberi kebaikan. Itu yang ketiga. Al-man dan al-adha, itu ya, nomor 3. Yang keempat adalah mendustakan takdir. Itu yang keempat, mendustakan takdir. Dan sore hari ini kita akan masuk yang nomor 5, Bapak Ibu. Jadi terakhir materi kita itu sampai nomor 4, mendustakan takdir. Sekarang kita akan masuk yang nomor 5, meninggalkan sholat asar. Mari kita dengarkan dalil-dalil yang terkait dengan meninggalkan sholat asar, termasuk perusak amal, pembatal amal. Saya minta tolong dibantu, mungkin bisa dibacakan kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, hadisnya nomor 478. Saya akan bacakan kepada panjenengan 3 dalil, Bapak Ibu sekalian. Diingat-ingat ya, ada 3 dalil yang menunjukkan meninggalkan sholat asar, maka amal soleh yang kita lakukan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan sholat asar. Ya, mudah-mudahan panjenengan semua telah menunaikan sholat asar. Baik, jadi saya akan tunjukkan 3 dalil. Dalil yang pertama Sahih Targhib wa Tarhib nomor 478 jilid 1 ya, 478, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan teksnya dulu. An Buraidah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa meninggalkan sholat asar, siapa yang meninggalkan sholat asar, lanjut, maka amalnya telah batal atau terhapus. Tuh, maka sungguh, karena di situ ada faqad, maka sungguh amalnya telah batal alias terhapus. Tuh, bayangkan, Ustadz, yang dihapus ini semua amalan atau bagaimana? Nanti penjelasannya. Yang penting dalil-dalilnya dulu kami sampaikan, penjelasannya belakangan. Sekarang mari kita dengarkan, kita simak dalil yang nomor 2. Riwayatnya Ahmad dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, nomornya 479, satu nomor setelahnya. Jadi nanti nomornya berdekatan. Saya baca dulu teksnya. An Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri mata'ammidan habita amaluhu. Silakan. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka amalnya telah batal atau telah terhapus. Siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, dia tahu sholat itu wajib, tetapi dia lalaikan, dia tinggalkan, dia tidak mengerjakannya. Sengaja berarti. Kalau tadi hadis yang pertama nggak ada kata-kata secara sengaja. Kalau dalil yang nomor 2 ini ada kalimat secara sengaja. Dia tahu kewajibannya dan dia tidak terkena uzur, nekat tidak sholat asar, maka seluruh amalannya terhapus, batal. Oh, bayangkan. Berat ini Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan, kita jelaskan. Yang terakhir, dalil ketiga yang menunjukkan meninggalkan sholat asar dapat membatalkan, menghapus amal, adalah dalil riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai,
Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Banyak ulamanya yang meriwayatkan. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya seperti ini Bapak Ibu yang kami sebutkan berulang-ulang tadi. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 480. Silakan saya bacakan dulu teksnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Orang yang tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya, seolah-olah telah kehilangan keluarga dan hartanya. Duh, Bapak Ibu sekalian, orang yang waktu sholat asar telah luput darinya, jadi dia nggak sholat asar, ya, dia nggak sholat asar ini maksudnya, maka seakan-akan dia telah kehilangan semua keluarga dan hartanya. Pak, Bu, bagaimana kira-kira perasaan seorang hamba? Hartanya habis, keluarganya semua meninggal. Dia sebatang kara, sudah nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya keluarga. Seperti itulah orang yang meninggalkan sholat asar, nasibnya kayak orang seperti itu. Jadi berat ini. Ya, ancamannya luar biasa untuk sholat asar ini kalau meninggalkannya. Sekarang saya akan jelaskan 3 dalil ini Bapak Ibu. Apa penjelasannya? Penjelasannya ada 5 poin. 5 poin. Ya, memang kelihatannya sedikit, tapi nanti lumayan agak panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari 3 dalil yang telah kami bacakan tadi ada 5. Yang pertama, silakan nanti boleh diringkas saja kata-kata yang saya sebutkan ini ya. Jadi saya tidak mendikte, silakan nanti diringkas saja. Yang penting panjenengan paham maknanya. Kalau memang materi ini sore hari ini tuntas, ya seperti biasa saya akan kirimkan PDF-nya ke Ummu Sakira nanti ya. Nanti bisa dibagikan kepada jamaah yang lainnya PDF-nya. Baik, yang pertama penjelasannya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata di dalam kitab As-Shalah wa Ahkamu Tarikiha halaman 65. Apa kata beliau? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan meninggalkan amalan itu ada 2 macam. Jadi kalau tadi dikatakan meninggalkan sholat asar, maksudnya meninggalkan itu macamnya ada 2, modelnya ada 2. Apa itu? Yang pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Jadi seumur hidupnya nggak pernah sholat. 5 waktu itu nggak pernah. Padahal KTP-nya Islam. Nggak subuh, nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya. Ya, nggak sholat. Sampai tuanya nggak sholat. Ya, meninggalkan total. Dia tinggalkan sholat 5 waktunya, maka inilah yang membatalkan seluruh amal solehnya, mulai dari dia akil balik sampai wafatnya. Jadi kalau dia pernah berbuat baik dengan tetangga, mungkin dia pernah menyantuni anak yatim tapi nggak sholat ya, mungkin dia juga pernah melakukan amal-amal kebajikan yang lain, itu sama Allah dihapus semuanya. Karena dia meninggalkannya secara total, tidak pernah sholat sama sekali, dihapus oleh Allah. Seumur hidupnya nggak pernah amal sholat. Ini yang pertama maknanya. Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini masih penjelasan hadis nomor 1 ya, kan ada 5. Ini masih nomor 1. Saya menukil perkataannya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, yang kedua adalah meninggalkan pada hari tertentu. Misalnya nih, hari ini hari Kamis nggak sholat asar. Atau misalnya kemarin hari Rabu itu nggak sholat asar. Hari Kamis hari ini sholat asar. Besok Jumat nggak sholat asar lagi. Ya, Sabtu sholat asar, Ahad nggak sholat asar. Pokoknya hari tertentu. Ada 1 hari itu yang dia nggak sholat asar. Maka yang menjadikannya amalnya batal adalah amalan pada hari itu. Jadi tidak dihitung total semuanya Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya hari ini Kamis dia tidak sholat asar, maka amalannya dia mulai subuh tadi, oh bukan mulai subuh, berarti mulai kemarin maghrib. Karena kalendernya pakai hijriyah, hitungan harinya hari hijriyah. Sekarang masih Kamis, nanti maghrib itu sudah Jumat kita. Nah, berarti mulai tadi malam, kemarin malam, yaitu Rebu malam Kamis, itu isaknya, maghribnya, isaknya, tahajudnya, subuh sekarang, qobliyah subuhnya, termasuk sholat subuhnya, sholat suruknya, sholat duhanya, sedekahnya, semuanya. Kalau tadi pagi sempat nuntut ilmunya, semuanya habis. Kalau sore ini tadi tidak sholat, hari itu. Jadi kalau hari itu dia tidak sholat asar, maka yang dihapus itu seluruh amal kebajikan hari itu. Enggak di total mulai masa mudanya, enggak. Yang di total masa mudanya itu kalau tidak sholat sama sekali. Bisa dipahami sampai di sini? Ini penjelasan yang nomor 1, menukil keterangannya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang nomor 2, Bapak Ibu. Nah, nomor 2. Mulai agak meruncing. Nomor 2, Pak, Bu, maaf, harus dipahami. Yang namanya perbuatan jelek, apapun itu bentuknya, namanya aja perbuatan jelek. Banyak macamnya. Yang namanya perbuatan jelek itu dapat menghapus amal kebaikan. Ya, sebagaimana panjenengan pernah mendengarkan kajian kita di majelis ini, sodakoh itu bisa terhapus karena suka menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, termasuk riya. Jadi intinya adalah semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa terhapus dengan amal jelek. Orang tidak sholat itu amal jelek itu. Ya, semua kebaikan, mohon maaf ini dusta, bohong, itu juga amal jelek. Itu bisa menghapus kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana panjenengan kalau sodako itu bisa terhapus ya karena riya, atau mungkin karena mengungkit-ungkit undat-undat apa yang sudah ia berikan. Termasuk juga, mohon maaf, termasuk juga yaitu orang yang berbicara yang nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Itu juga bisa menghapus amalan. Jadi intinya kejelekan itu dapat menghapus amal kebaikan. Contohnya Ustadz ada dalilnya. Coba Musakira tolong dibuka surat Al-Baqarahnya. Ini cuma sekedar untuk menunjukkan amal jelek bisa menghapus amal baik. Amal perbuatan jelek bisa menghapus perbuatan soleh. Saya kasih contoh Al-Baqarah, surat nomor 2, Al-Baqarah, ayatnya 264. Kita dengarkan Al-Baqarah ayatnya 264. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan penggalan ayatnya, silakan. Wahai orang-orang beriman, Ya. janganlah kamu merusak sedekahmu dengan... Stop, ulang lagi. Janganlah Janganlah kamu merusak sedekahmu. sedekah itu kan perbuatan baik, Bapak Ibu, sodako. Tapi bisa rusak, bisa dihapus oleh Allah. Karena apa, Mbak? Lanjutkan. Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Selain itu karena apa? Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer. Stop, ria atau pamer. Amal kebaikan bisa terhapus dengan amal jelek. Begitu juga tadi ninggalkan sholat asar. Sekali tidak sholat asar, amal soleh yang kita lakukan dalam hari itu dihapus oleh Allah. Jadi kalau sore hari ini tidak sholat asar, tadi siang kita pernah bantu anak yatim, tadi pagi kita sholat duha, bahkan duhur tadi qobliyah sama ba'diyah. Mungkin tadi pagi ada tetangga yang meninggal, kita sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu pahalanya besar loh. Mungkin tadi kita sempat takziah atau jenguk orang sakit. Padahal jenguk orang sakit itu pahalanya besar. Entek, habis. Gara-gara tidak sholat asar. Habis, entek. Zero. Tapi satu hari ini aja. Yang kemarin-kemarin diterima karena ninggalkan sholat asarnya di hari itu. Makanya kesimpulannya perbuatan jelek bisa menghapus kebaikan.
Saya tambahkan lagi yang saya singgung tadi. Orang yang suaranya lebih tinggi dari suara Nabi, itu bisa menghapus semua amalan. Contoh, Allah berfirman surat 49. Coba kita kasih dalil. Apa benar orang yang suaranya lebih tinggi dari suara Nabi, itu bisa menghapus amalan? Surat 49 Al-Hujurat, ayatnya 2, Mbak. Ayat 2. Surat 49 ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Surat Al-Hujurat ayat 2. Surat 49 ayat 2. Ulang lagi. wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Loh, jangan meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Terus, Dan janganlah kamu berkata kepadanya terus. dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Loh, nggak boleh. Contohnya kayak apa, Ustadz? Meninggikan suara di atas suara Nabi. Nabi kalau berzikir nggak pernah dikeraskan. Nabi zikir nggak pernah dikeraskan. Jadi kalau ada orang zikir dikeraskan sampai mengganggu tetangga, apalagi baca solawatnya dikeraskan, maka ini semua tidak diajarkan oleh Nabi. Orang kalau suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi, maka lanjutkan. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Duh, kamu tidak sadar, pahalamu entek semuanya. Hati-hati. Ya, ketika dengarkan ucapan sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pernah Nabi mengajarkan sholawat yang kayak begini? Terhapus amalannya. Ini dalilnya. Kalau mau komplain sama ayatnya, jangan sama ustadznya. Silakan dihapus ayatnya kalau nggak senang, silakan. Bahkan kalau mau komplain sama Mbak Rizky aja. Jangan sama saya, beliau yang baca kok, bukan saya yang baca kok. Iya. Itu. Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati kalau berkata atau apa mengucapkan sholawat, jangan melebihi daripada suara Nabi. Wong Nabi itu pernah ketika dalam perjalanan mereka mengucapkan lafaz Allah itu dikeraskan. Akhirnya Nabi berkata, sesungguhnya engkau memanggil zat yang tidak tuli. Allah Maha mendengar. Sir saja, sir pelan aja, nggak usah dikeraskan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kecuali Bapak Ibu sekalian, kecuali kalau memang ada perintah untuk dikeraskan. Seperti apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu memang syariatnya dikeraskan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau jadi imam, kalau sholat sendiri minimal sir. Tetap mengucapkan minimal sir. Allah. Tetap, yang nggak boleh itu dalam hati. Sholatnya batal. Katanya ulama sepakat, sholatnya batal. Kayak begini misalnya. Jadi lisannya, lah terus orangnya kalau tunawicara, Ustadz bisu Ustadz bagaimana? Tetap bibirnya digerakkan. Sekalipun dia tidak mampu berbicara, tetap digerakkan. Makanya kalau ada orang tunawicara bersin, bagaimana cara kita mendoakan yarhamukallah? Maka kata para alim ulama, lihat gerakan bibirnya. Kalau dia bergerak bibirnya, maka doakan yarhamukallah. Sampai seperti itu Islam mengajarkan. Baik, kembali ke materi kita ya. Jadi amalan itu bisa terhapus karena perbuatan jelek. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Melakukan kebaikan-kebaikan itu ternyata bisa menghapus kejelekan. Makanya panjenengan melakukan kebaikan apapun, ya, nggak usah yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Pakai sandal kaki kanan, itu kan diajarkan Nabi. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, memakai baju dimulai dari tangan kanan, pakai celana dimulai kaki kanan, bersisir dimulai dari rambut kepala sebelah kanan. Seperti itu. Lalu kemudian juga sholat, terus kemudian ya banyak amal soleh itu kebaikan. Senyum, menebarkan senyum kepada saudara kita sama muslim, berjabatan tangan. Ini amal baik semua ini. Datang masuk mengucapkan salam,
Seperti itu amal baik. Seorang suami yang berbuat baik kepada istrinya, sadar tidak sadar, diakui ataupun tidak, termasuk istri taat sama suaminya, semua perbuatan baik. Yang jelek-jelek itu akan terhapus. Hilang yang jelek-jelek. Anda sadar tidak sadar, semua kejelekan kita dihapus oleh Allah. Di mana Ustaz dalilnya? Coba dibuka surat 11. Surat 11 itu surat Hud. Ya, luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Kejelekan bisa menghapus kebaikan, tetapi sebaliknya kebaikan bisa menghapus kejelekan. Surat 11 ya, Hud, ayatnya 114. Bunyinya begini, Allah Ta'ala berfirman, Hud, surat Hud, ayat 114. Surat nomor 11, ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Silakan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang. Terus, Dan pada bagian permulaan malam. poinnya. Perbuatan-perbuatan baik itu Ulang lagi. Perbuatan-perbuatan baik itu Sekali lagi. Perbuatan-perbuatan baik itu Dapat. menghapus kesalahan-kesalahan. Semua perbuatan baik dapat menghapus kesalahan atau dosa. Saya tambahkan satu dalil lagi supaya enak. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Siapkan nomor hadisnya 2655, 2655. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2655. Begini katanya Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Silakan. Dari Abu Zar dia berkata, Rasulullah. Tolong doakan dulu sahabatnya radhiyallahu. Dari Silakan. Abu Zar radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Apa isi sabdanya? bertakwalah kepada Allah. Satu, bertakwalah kepada Allah. Nomor dua, Mbak. Dimanapun kamu berada. Itu masih nomor satu. Nomor dua, Mbak. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Ulang lagi. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Terus. Niscaya ia menghapusnya. Duh. Iringilah setiap kejelekan itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu dapat menghapus kejelekan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu jangan bosan kita untuk melakukan kebaikan. Terus berbuat baik. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Terus, jangan bosan melakukan amal kebajikan. Kadang-kadang kita itu yang bosan. Allah tidak bosan ngasih pahala. Kita yang bosan kadang-kadang melakukan kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan itu dapat menghapus kejelekan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan nomor 3. Penjelasan nomor 3. Meninggalkan sholat secara umum. Meninggalkan sholat secara umum. Maksudnya secara umum itu ya ninggalkan sholat subuh, tidak peduli asar. Ninggalkan subuh atau ninggalkan zuhur atau ninggalkan asar, tidak sholat isya. Ya pokoknya tidak harus asar. Meninggalkan sholat secara umum, tidak harus sholat asar, itu sudah termasuk dosa besar. Dosa besar. Ninggalkan sholat itu dosa besar, tidak harus asar. Ninggalkan sholat subuh dosa besar. Tidak sholat zuhur dosa besar. Tidak sholat maghrib dosa besar. Tidak sholat isya dosa besar. Apalagi asar disebut khusus oleh Nabi. Mana dalilnya kalau ninggalkan sholat itu termasuk dosa besar? Bahkan bukan hanya dosa besar. Merinding saya, na'udzubillah. Pelakunya keluar dari Islam. Orang ninggalkan sholat keluar dari Islam. Dia tahu sholat itu wajib. Jadi kalau ditanya, kamu kok tidak sholat kenapa? Kamu tahu tidak kewajiban sholat? Tahu. Sholat itu rukun Islam apa tidak? Iya, rukun Islam. Terus kenapa kamu kok tidak sholat? Males. Keluar Islam ini, kafir. Sepakat ulama. Sepakat.
Ya, mana dalilnya? Dalilnya mari kita dengarkan bersama-sama. Dalilnya adalah yaitu di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Tirmidzi. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 564. 564. Jilid 1. 564 jilid 1. Saya bacakan dulu teksnya. An Buraidah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Ulang lagi ya, ulang lagi. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Mereka yang dimaksud di sini, ulang lagi Mbak, pelan-pelan. Perjanjian antara kita dengan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin. Nabi mengucapkannya ini ketika Nabi ada di Mekah. Nabi berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah. Kata Nabi, perjanjian kita umat Islam dengan mereka orang-orang musyrik saat kapan, Mbak? Lanjutkan. Adalah mereka adalah sholat. Sholat. Barang siapa? Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Baik, bukan kufur, itu kafir. Sepakat ulama. Jadi meninggalkan sholat secara umum, entah meninggalkan sholat subuh, meninggalkan zuhur, sengaja loh tapi ini ya, sengaja. Kecuali kalau nanti terkena uzur, beda lagi ini nanti kita bahas. Ini dia tahu kewajiban sholat, sengaja meninggalkannya, ya, meremehkannya, maka kafir. Berarti kalau gitu harus baca syahadat lagi, Ustaz. Iya, baca syahadat lagi. Baca syahadat lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan lagi. Coba Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya sama, nomor 574. 574. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala, man taraka sholata fala dina lahu. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Barang siapa meninggalkan sholat, maka tidak ada agama baginya. Orang meninggalkan sholat itu tidak punya agama. Orang meninggalkan sholat itu tidak beragama, bukan muslim alias kafir. Bapak Ibu sekalian, bahkan ada dalil ancamannya keras, Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini, dia tahu kewajiban sholat, tapi malas ngerjakan sholat. Kalau disuruh sholat, wangel setengah mati. Ada nggak orang kayak begini? Ada. Bahkan ada seorang istri itu berkata kepada saya, ya apa Ustadz ya, suami saya ini ninggalkan sholat. Pernikahan saya ini gimana Ustadz, batal apa tidak? Nanti tak jawab. Nanti saya akan jawab. Bapak Ibu sekalian, bayangkan orang yang meninggalkan sholat, dia tahu kewajibannya, dia tidak sakit, sehat walafiat, dia tidak terkena uzur. Loh, bayangkan, dia tidak musafir, kan begitu. Artinya dia tidak terkena uzur apa-apa. Apa uzurnya nanti saya sebutkan berikutnya ya. Maka kalau dia meninggalkan sholat, maka dia keluar dari Islam kafir dan ada ancamannya. Di akhirat dia akan bertemu dengan 4 tokoh kafir. Di neraka itu ketemu dengan 4 tokoh kekafiran. Orang meninggalkan sholat, ketemu Fir'aun, ketemu Haman, Perdana Menterinya Fir'aun. Yang ketiga bertemu dengan Qorun. Yang keempat Ubay bin Khalaf. Saya bacakan hadisnya. Riwayatnya adalah riwayat Ahmad. Nggak ada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayat Ahmad ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tariki halaman 46. Begini dalilnya. Riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Saya langsung bacakan poinnya saja ya, yaitu tidak dari awal karena panjang ini. Di mana Nabi bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah.
Barang siapa yang menjaga sholatnya, menjaga sholat, 5 waktunya dijaga, maka ia akan memiliki cahaya nanti di hari kiamat, memiliki bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya sekarang, waman lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, ya, jadi 5 waktu itu mesti ada yang bolong. Subuh sholat, duhurnya enggak. Duhur sholat, asarnya kelewat, enggak sholat. Asar sholat, maghribnya hilang, ke kondangan karena dirias mulai asar. Ini ya, jadi pagar rayu ya, pagar bagus. Ya, maghrib sholat, isanya ketiduran. Ya, karena nonton bola atau apa, isanya sholat, subuhnya enggak sholat. Pokoknya ada yang kelewat. Siapa yang tidak menjaganya, maka kata Nabi, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak punya bukti, dan tidak punya keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Dan kata Nabi, pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kalau diurut dari atas, Fir'aun, Haman dulu, terus Qarun, Ubay bin Khalaf. Makanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya maaf harus saya sampaikan, barang siapa orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan cari harta, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, time is money, banting keringat peras tulang. Gitu ya. Tak balik aja sekali ya. Nih, mestinya kan banting tulang peras keringat. Ninda ini ya. Pokoknya hidupnya cari fulus, sampai ndak kenal masjid, ndak kenal sholat. Kerja, pokoknya kerja. Ya, nggak ada sholatnya. Maka orang yang seperti ini akan ketemu Qarun. Ini satu. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, dia akan ketemu Fir'aun. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan jabatan, ya, kesekretariatan, urusan rapat, jalan terus, waktunya adzan, terus jalan terus rapatnya. Nanti aja sholat itu sampai hilang sholatnya, gara-gara meeting, gara-gara rapat, urusan jabatan, akan ketemu sama Haman, Perdana Menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena urusan perniagaan, dagangan, jualan, maka dia di akhirat akan dipertemukan dengan Ubay bin Khalaf, tokoh kafir yang ada di zaman Nabi. Perniagaannya besar, kaya raya, tapi tidak sholat. Bisnisnya lancar. Kalau urusan marketing nomor 1. Ya, tapi sholat nggak pernah ditinggal. Jadi tinggal dia aja, cek aja orang itu tidak sholat kenapa? Ya kerja Ustaz, terus kerja ini Ustaz, gak pakai nggak ada lembur Ustaz, terus ini pokoknya kerja terus. Lah terus gak ke masjid? Enggak Ustaz, gak sempat Ya sudah, akan ketemu siapa tadi? Qarun. Qarun kan hartanya banyak, tapi dia tidak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang mereka ninggalkan sholat karena kekuasaan, presiden, raja, pokoknya orang yang berkuasa, termasuk suami berkuasa di rumah tangga, dia tidak sholat, ya ketemu siapa tadi? Fir'aun. Siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan jabatan, urusan kesekretariatan, ketemu dengan Haman. Terakhir, kalau meninggalkan sholat karena disibukkan masalah perdagangan, urusan pasar jual beli, ya. Kalau sudah megang ini, online ini apa ini? Online shop ya, itu terus ini ya, belum nanti dikirim ke sini, nanti ini pakai ini, sampai sholatnya telat, sampai sholatnya sudah mepet mau adzan asar baru sholat duhur, atau bahkan dia nggak sholat. Ya sudah, ketemunya adalah dengan Ubay bin Khalaf. Waliyadzubillah. Berarti ancamannya orang tidak sholat itu berat Bapak Ibu. Itu kalau meninggalkan sholat secara umum. Yang panjenengan dengarkan materi kita sore hari ini, mulai tadi awal kajian kita, adalah meninggalkan sholat apa? Asar. Asar ini disebut
khusus oleh Nabi. Man taraka sholat al-asr, siapa yang meninggalkan sholat asar, yaitu habito amalu, amalnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Lah yang dihapus ya hari itu saja. Kecuali kalau tiap hari tidak sholat asar atau tiap hari nggak sholat, maka seluruh amalannya akan dihapus semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ada yang bertanya kepada saya, ini yang tadi saya singgung, Ustadz, jika suami saya malas sholat gimana Ustadz? Suami saya ini malas sholatnya Ustadz. Ya apa Ustadz? Maka mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wanita mukminah, wanita soleha tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang tidak sholat. Nggak boleh. Tidak boleh. Saya ulang ya, haram hukumnya. Karena orang tidak sholat dihukumi sepakat kafir. Sebagian wanita soleha tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang tidak sholat. Laki-laki yang kafir, karena vonisnya jelas kafir. Berarti kalau begitu Ustadz, wanita itu boleh menolak suaminya ketika akan diajak hubungan intim. Iya. Sholat atau disik, tak layani. Sembahyang sholat disik. Kalau enggak, saya tidak mau melayani kamu. Lu aku gawe no kopi. Kamu kan istri. Ya, sholat atau disik, tak layani. Kau minta apa tak kasih? Boleh Ustaz, boleh. Bahkan pernikahannya bisa batal. Tidak sah nikahnya, tidak dapat ridho dari Allah. Kalau itu terjadi maka itu zina, karena suaminya tidak sholat. Lah terus Ustadz, gimana kalau istrinya tetap bertahan? Caranya gimana? Lah caranya ada. Sebelum masuk ke jenjang, yaitu masuk ke perceraian, ke talak, sebelum dia mengajukan gugatan hulu, itu ada tahapannya. Apa tahapannya? Yang pertama, ini tidak setahun 2 tahun, tidak sekali 2 kali, ini tahapannya. Apa tahapannya? Yang pertama, mendoakan suaminya. Terus, jangan bosan doakan suami. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah kepada suami saya, supaya hatinya tersentuh sehingga mau melakukan sholat, sujud kepadamu ya Allah. Terus doakan. Nggak sekali 2 kali nih, butuh waktu lama. Namanya doa itu tidak bisa langsung Bapak Ibu. Ini nomor 1. Nomor dua, yaitu adalah dengan cara mengambil jalan masuk ketika menasihatinya dengan jalan yang baik. Misalnya pas lagi santai, lagi enak diajak ngomong, suami lagi hatinya lagi tenang, lagi enak, lagi fresh, itu tolong dekati, masuk di situ. Aku bersyukur dapat suami seperti kamu. Aku bersyukur kepada Allah. Kau sudah laki-laki yang tampan. Ya, kau tanggung jawab sama keluarga. Sama aku kau nafkahi. Anak-anakmu juga kau nafkahi. Masya Allah, aku senang, cinta sama kamu. Tapi saya semakin cinta kepada kamu kalau kamu sholat. Masuknya di situ. Masuknya. Cari suasana hatinya itu yang lagi enak. Sebab kadang-kadang suami ini kalau suasana hatinya nggak enak dimasuki. Oh niki ruopo. Ustadzmu kok belajar sampai aku. Ada nggak suami egois kayak begini? Ada, dinasihati istrinya itu nggak bisa. Iya, kan wingi talim pisan ya, model-model. Talim baru pertama. Iya, pakai nyeramai aku. Iya, umurmu sampai aku tuh anakku. Itu ya, mulai egois, nggak apa-apa, sabar. Jadi yang kedua tadi ya, masuknya itu cari sela yang bagus. Yang ketiga, caranya adalah yang ketiga, meminta orang-orang soleh yang dari keluarganya, suami, yang ditakuti oleh suami. Istri harus tahu, so posisi ini ambil bujuku ini sama suami. Oh pamannya, telepon. Tolong datang ke rumah. Iya, lama tidak pernah datang ke rumah, tolong. Nah, nanti sampaikan ke pamannya, tolong disinggung, disentil, sholatnya, dan seterusnya. Karena ini yang bisa di rumah, no. Istrinya nggak didengarkan. Pamannya kalau ngomong didengarkan. Minta tolong. Itu cara ketiga itu. Ya, masuk jalan yang lain. Yang keempat, ternyata tidak kena juga. Yang keempat adalah belilah buku-buku atau kaset-kaset atau apapun, dan letakkan buku-buku yang isinya tentang haram meninggalkan sholat atau neraka sakor bagi orang yang meninggalkan sholat. Beli buku itu, letakkan di tempat yang biasa dia meletakkan sesuatu, yang sesuatu itu sering dia ambil. Contoh, kontak mobilnya diletakkan di mana? Meja. Buku itu letakkan di sampingnya kontak.
Jadi ketika dia ngambil kontak, apa ini? Neraka sakor orang yang meninggalkan sholat. Wih, medeni aku. Nanti mau ngambil anduk itu di situ ada tulisannya itu, sholatlah sebelum kamu disolati. Gitu caranya. Memang kudu sabar istri itu. Oh iya, sebelum dia ngajukan gugatan cerai, sabar. Itu mau ngambil apa? Oh nanti ndak ya omah iki akeh tulisan. Kok akeh tulisan gini ki opo karepe? Ya. Ruwa sholat ya. Ini nomor 4. Nomor 5 adalah berambisi, yaitu dengan mendakwainya, dan jangan bosan, jangan sekali terus ya mau tidur atau apa ketika bepergian ya, ayo mampir Pak, ini waktunya sholat itu, ayo tak mampir, enak kok, masjidnya enak, ayo itu, dan seterusnya. Ayo kita keluar bareng kemana itu, apa, cari resto atau depot yang dekat masjid ya, yang setelah itu kita ke masjid atau ke masjid dulu baru makan malam sama dia. Jadi terus berupaya terus ya. Terus yang ke-6 adalah yaitu jadikanlah waktu-waktu makan setelah waktu sholat. Kalau waktunya libur suami di rumah hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad, itu jam 11 minta makan dia. Seturu kondisi ya, sudah habis sholat zuhur, apa ini adzan, baru kemudian lu ayo iki jam makan siang ini, sholat dulu baru makan ya. Jadi ngasih makannya itu pas waktu-waktu makan malam juga gitu. Ayo maghrib iki, ayo siap no, mboten kowe seluwe iki sana si sholat isya dhisik, hari ngono enak tenang kan, mangan bareng. Nah itu ya, insya Allah nikah lagi sama suaminya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ke-6. Yang nomor 7, jelaskan bahayanya ninggalkan sholat. Jelaskan. Iya, Pak, aku pernah dengar kajian, ninggalkan sholat itu ternyata gini. Itu aja, sampaikan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah yaitu dengan cara, misalnya ini sudah paling ujung, paling akhir, ini adalah gunakan sarana-sarana senjata yang berpengaruh. Contohnya apa? Contohnya jangan dilayani kalau dia tidak sholat. Berikan ancaman, penekanan. Itu misalnya dia minta, tolong aku ambilkan itu, buatkan aku minum, sudah sholat, turun sholat, aku turun sholat, ini baju ini semua ini, sholat dulu. Tidak apa-apa, yang penting tidak najis kan. Iya memang tidak najis, cuma kena keringat semua, tidak apa-apa. Wong baju kena darah saja, itu seorang bidan kena darahnya pasien, itu bisa dipakai sholat, apalagi keringat. Iya tapi tidak enak, kecut kabeh gini. Tidak apa-apa, ini baju, tak kasih baju, ganti yo, sholat tuh, mari kita geno kopi. Waduh, GoFood ya, gitu. Malam minta dilayani, tak layani, tapi sholat dulu, berikan. Kalau itu sudah mentok 8 cara ini, maka boleh mengajukan gugatan cerai apabila dia tetap tidak mau melakukan sholat, bahkan dia meyakini sholat itu tidak wajib atau meremehkan sholat. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hal ini adalah seorang istri harus tahu tentang masalah ini. Karena apa? Karena suami itu divonis kafir pada saat dia meninggalkan sholat. Adapun kalau ada seorang laki-laki yang kadang sholat, kadang tidak, nah yang seperti ini beda perlakuannya. Maka masalah ini adalah tidak sampai kepada kafir, tapi dosa besar. Istri harus bersabar dalam hal ini ya. Jangan gegabah untuk mengambil keputusan tanpa memperhatikan rincian-rinciannya. Kalau dia meninggalkan total, tidak mau, baru boleh. Tapi kalau dia masih sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang tidak, nah ini butuh bimbingan seperti ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan materi kita. Pelajaran yang keberapa sekarang? Penjelasan yang keberapa? Penjelasan keempat kan? Ya betul ya. Tadi kan penjelasan ketiga ya. Meninggalkan sholat secara umum itu dosa besar, kan gitu ya. Sekarang penjelasan keempat. Lah ini yang tadi saya singgung, Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, nomor 4 ini, ancaman 3 dalil tadi
yang dibaca oleh Ummu Sakira tadi, 3 dalil yang sebelumnya tadi. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalannya. Siapa yang meninggalkan sholat asar seolah-olah hartanya dan keluarganya itu telah diambil, dirampas. Tidak punya keluarga, tidak punya harta. Seperti itulah orang meninggalkan sholat asar. Ternyata ancaman 3 dalil ini adalah bagi orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Sengaja. Dia tahu, nekat tidak sholat. Itu. Terhapus amalannya. Terhapus amalannya. Adapun, perhatikan ini rincian. Perhatikan, ini rincian. Adapun orang yang sholat asarnya tidak on time, mestinya asar kan jam 3 pas, atau 3 kurang ya, 3 kurang. Ternyata asarnya 4:30. Masih sholat asar, tapi tidak on time. Ini nggak masuk kategori, nggak masuk. Termasuk juga lelaki yang sholat asarnya di rumah, tidak di masjid, padahal tanpa udzur. Kecuali kalau kena udzur. Contohnya, orang-orang yang boleh tidak ke masjid. Orang-orang yang boleh, laki-laki terutama, boleh tidak ke masjid karena udzur. Contohnya apa? Hujan deras, disertai angin kencang, sholatnya di rumah. Karena Nabi yang menyuruh, jangan ke masjid. Bahkan muadzinnya itu boleh menambahkan kalimat shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian masing-masing. Termasuk pandemi kemarin, wabah corona, tinggi-tingginya COVID. Maka masjid-masjid itu, saudara saya di Jakarta itu, di Bogor juga, itu cerita. Ini masjid-masjid itu adanya kok aneh-aneh. Loh, aneh kenapa? Kok pakai ada buyutikum? Oh iya, betul. Menerapkan hadis Nabi. Nabi yang menyuruh, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Karena apa? Diterapkan physical distancing. Masjid lockdown, tutup. Waktunya corona waktu itu, tinggi-tingginya. Nah, yang kayak begini nggak apa-apa sholat di rumah. Karena kita tidak tahu siapa pembawa virusnya. Boleh. Contoh lagi, orang yang menjaga di sebuah tempat pekerjaan yang vital. Yang kalau ditinggal, bahaya ini. Contohnya seperti di ATC, bandara. Dia yang mengoperasikan, dia yang pegang kendali. Pesawat landing jam berapa, dari arah mana, take off jam berapa, dia yang ngatur. Ini kalau ditinggal Jumatan, bahaya tabrakan. Maka dia tidak Jumatan boleh. Boleh, tapi tidak boleh terus-menerus. Harus gantian dengan temannya. Jumat ini nggak Jumatan, hanya duhur tok. Jumat berikutnya tetap sholat Jumat. Ini dibenarkan, termasuk penjaga Hajar Aswad. Semua orang sholat, polisi itu tetap di atas, nggak ikut sholat. Karena kalau ini ditinggal, bahaya. Tukang parkir yang masjidnya tidak punya pagar, apalagi setelah diketahui beberapa kejadian banyak sepeda yang hilang, maka dia tidak ikut Jumatan, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh terus-menerus, harus gantian. Lah kalau seperti ini kan terkena udzur. Ini ada laki-laki tidak ke masjid tanpa udzur. Sholatnya di rumah, asarnya di rumah. Tidak ke masjid apa ini? Madinah Luhur. Nah, sholatnya di rumah. Tidak termasuk meninggalkan sholat asar yang diancam tadi. Nggak masuk, nggak masuk. Karena dia masih sholat. Meskipun nggak ke masjid. Itu. Sekalipun ada hukuman lain, dosa. Wong dia tidak terkena udzur, kok tidak ke masjid, dosa. Tapi dia tidak masuk kategori dihapus amalannya, nggak masuk. Paham ya maksudnya ya? Paham. Terus ada lagi orang yang menjamak zuhur sama asar. Asarnya ditaruh ke zuhur. Jadi jamak apa ini namanya? Takdim. Jamak takdim. Asarnya ditaruh ke zuhur. Nah, kan berarti dia tidak sholat asar. Padahal ketika adzan asar dia masih di perjalanan. Tapi karena dia sudah sholat sebelumnya, dia tidak sholat asar. Maka yang seperti ini nggak masuk kategori yang diancam tadi 3. Yang amalannya dihapus. Enggak. Oh, dia masih sholat kok. Cuman asarnya ditaruh ke duhur. Tetap sholat. Termasuk yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat asar karena udzur. Contohnya apa? Ya seperti tadi misalnya meninggalkan sholat asar karena udzur, korban kecelakaan. Masuk ICU 3 hari tidak sadar. Nggak sadar udah. Maka dia meninggalkan asar selama 3 hari. Tidak sholat asar 3 hari. Maka orang seperti ini tidak masuk kategori amalannya dihapus. Karena dia terkena udzur. Tapi ketika dia sadar, harus sholat. Harus sholat. Loh, sholatnya gimana Ustaz? Ya sholatnya dalam hal ini ketika dia sadar, maka dia yaitu harus sholat pada saat dia sadar itu. Bukan di waktu asar, bukan. Misalnya sadarnya itu adalah Isya. Sadarnya itu Isya. Maka dia harus ingat, saya masuk ICU tidak sadar ini 3 hari. Mulai tidak sholat itu apa? Mulai tidak sholat itu asar.
asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka mulai sadar itu ketika isya, dia mulai sholat asar. Loh ya di malam itu. Di malam itu saat sadar niat asar. Setelah itu habis salam niat maghrib sama isya dijamak, nggak pakai dikosor. Maghrib 3, isya 4 di malam itu untuk hari pertama. Berikutnya sholat lagi subuh. Yang malam itu ketika sadar, loh Ustadz lah, kalau saya masa muda dulu sering tidak sholat, apakah perlu tak kodok kayak tadi sekarang? Nggak perlu, karena waktunya sudah lewat jauh. Katanya ulama dikasih waktu cuma 3 hari. Jadi kalau 3 hari orang itu tidak sadar, yaitu pingsan atau tidak sadar, maka dia boleh mengkodoknya selama 3 hari ini. Kalau lebih dari 3 hari sampai seminggu, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Paham sampai di sini ya? Itu semuanya harus dikodok semua itu. Ya, terutama wanita, maaf wanita, hari ini hari haid, jadwal dia haid, jadwalnya mestinya tanggal haid tanggal 25. Ternyata adzan asar tadi dia tidak langsung sholat, ditunda, maghrib sebentar lagi baru dia masuk kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi haid, maka dia utang 1 sholat asar, karena dia meninggalkan sholat asar masih dalam keadaan suci, sehingga nanti seminggu kemudian ketika sucinya ternyata subuh, maka dia harus dalam hal ini yaitu sholatnya urut, yaitu asar dulu baru kemudian subuh dulu baru kemudian asar. Atau sucinya itu misalnya duhur dulu kemudian sholat asar, asarnya itu diniatkan yang beberapa waktu yang lalu, dia tinggalkan itu. Lah maghrib nggak perlu sholat, karena ketika masuk maghrib dia sudah keluar darah haid. Mohon maaf ini, paham maksudnya di sini? Nah makanya hati-hati, jangan meremehkan waktu sholat. Kalau sudah waktunya on time, akibatnya nanti utang sholat akhirnya. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keempat model orang di atas yang tadi saya sebutkan tidak termasuk diancam dalam 3 dalil tadi, nggak masuk ancaman. Yang terkena udzur atau mungkin sholat di rumah yang nggak kena ancaman. Ya, buktinya dia masih sholat kok, masih sholat asar. Ini yang dimaksud itu tidak sholat asar dengan sengaja. Misalnya hari ini asar kan tadi itu dia tahu adzan asar tapi nggak sholat dia. Ya, sampai masuk maghrib sengaja dia tahu waktunya, padahal dia nggak sakit, nggak ada apa-apa udzur. Ya, baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Nah ini penting sekali. Selain ancaman 3 dalil di atas, ya, ternyata 3 dalil yang saya sebutkan tadi di depan memberikan isyarat kepada kita keutamaan yang sangat besar dari sholat asar. Sholat asar ini keutamaannya besar, Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan kalau saya sebutkan panjenengan lebih termotivasi lagi. Apa keutamaannya? Ayo saya sebutkan 9 keutamaan. Saya tutupkan, saya tuntaskan aja, sehingga bulan depan kita ganti materi. Nomor 1, cepat dikit, Al-Baqarah ayat 238. Keutamaan pertama, Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 238. Allah berfirman, Al-Baqarah 238, keutamaan sholat asar. Sholat dan sholat wusta. Stop, perhatikan. Peliharalah semua sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua sholat. Dan sholat wusta. Bapak Ibu tahu wusta? Wusta itu artinya pertengahan. Sholat yang di tengah-tengah. Sholat apa Ustaz? Zuhur? Ya enggak lah. Sholat kan 5 waktu. Tengah-tengahnya di sini. 5 waktu kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tengah-tengahnya di sini. 2 ke atas, 2 ke bawah. Padahal Allah sudah bilang, peliharalah semua sholat. Berarti 5 waktu kan? Ditambahin lagi sama Allah. Dan sholat wusta, sholat pertengahan. Berarti asar lebih diutamakan lagi. Sudah 5 ini disebut, asar disebut lagi.
5 sholat sudah disebut, asar disebut lagi. Berarti ini istimewa sholat asar ini, jangan ditinggalkan. Nomor 2, lah semuanya ini nanti hadis Nabi semuanya. Tolong sahih targhib wa tarhib, cepet dikit. Nomor 4, 5, 6, nanti nomornya berdekatan semua. 4, 5, 6, sahih targhib wa tarhib 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ketemu Musakira? An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannah. Silakan. Ayo. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut. Barang siapa sholat 2 waktu dingin barda'ain, niscaya dia masuk surga. Siapa yang sholat pada 2 waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Maksudnya sholat pada 2 waktu yang dingin adalah yaitu subuh dan asar. Subuh dan asar. Asar disebut. Orang sholat asar dijamin masuk surga, Pak. Itu subuh termasuk. Lanjut, nomor berikutnya. Berarti nomor 3. Sahih targhib wa tarhib nomor 457, Mbak. 457 dari Abu Zuhair. Silakan, Mbak. Dari Abu Zuhair Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu an, dia berkata, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Silakan. Tidak akan masuk neraka. Ulang lagi. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan terbenam. Maksudnya? Yakni sholat fajar dan sholat asar. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum matahari terbit dan orang yang sholat sebelum matahari terbenam. Maksudnya subuh sama asar. Tidak akan masuk neraka orangnya. Ini penting ini, sholat asar ini. Dari tadi subuh juga disebut. Kita lanjutkan dalil keempat. Sahih targhib nomor 460 dari Abu Basrah. Baca, Mbak. Dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat asar bersama kami di Al-Maknish dan beliau bersabda. Apa kata Nabi setelah beliau sholat asar? Sesungguhnya sholat ini pernah disodorkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka menyanyiakannya. Ternyata Bapak Ibu, nabi-nabi sebelumnya, umat-umat terdahulu, umat-umat, bukan nabi-nabi, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad itu pernah diperintahkan sholat asar, tapi mereka tidak melakukannya. Lanjut, teruskan. Barang siapa menjaganya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Maksudnya pahala 2 kali adalah orang yang sholat asar dapat pahalanya orang-orang yang terdahulu, karena kita menghidupkan sunnah yang dulu ditinggalkan oleh umat-umat sebelumnya. Dan yang kedua, kita mengerjakannya adalah mengikuti syariat tuntunan Rasulullah SAW. Dapat 2 pahala. Ya dulu sama sekarang. Dapat 2 pahala. Jadi umat-umat terdahulu itu zamannya Isa, Musa, terus ke atas, itu diperintahkan sholat asar, tapi mereka menyia-nyiakannya. Makanya kata Nabi, siapa sekarang kalau menjaga asar, dia dapat 2 pahala. Pahalanya umat yang terdahulu, kita menghidupkan kembali, dan pahalanya sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Oh, itu ya. Terus dalil yang nomor 5. Sahih targhib wa tarhib 463. Baca, Mbak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut. Malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti. Sip-sipan, ya. Malaikat malam dan siang. Terus dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Rupanya malaikat itu berkumpul saat subuh dan asar. Lanjut, teruskan. Kemudian para malaikat yang bermalam pada kalian naik. Terus mereka ditanya oleh Rob mereka. Padahal Allah dan dia lebih mengetahui tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Katanya para malaikat apa, Mbak? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Malaikat itu kumpulnya subuh sama asar. Malaikat subuh mencatat sampai asar, malaikat asar mencatat amalan itu sampai subuh. Ketika mereka menghadap Allah, mereka ditanya, bagaimana keadaan hamba-hambaku? Padahal Allah Maha tahu. Allah tetap bertanya, pengen tahu apa jawaban malaikat. Katanya malaikat, kami datang dia sholat asar, kami tinggalkan mereka, mereka juga sholat asar. Kami datang mereka sholat, kami tinggalkan mereka, mereka juga sholat. Jadi kumpulnya itu subuh sama asar. Nah, seperti ini. Terus begitu. Jadi duhur, maghrib, isya itu ya kecatat semuanya. Dan seterusnya.
Jadi ini istimewanya asar. Kita lanjutkan nomor berapa sekarang? 6. Sahih targhib wa tarhib nomor 465. 465. Baca Mbak, 465. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat subuh hingga matahari terbit. stop. Aku duduk bersama dengan orang-orang yang zikir setelah subuh sampai matahari terbit, sampai suruk. Lanjut. Adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail. Lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang budak dari anak cucu Ismail. Terus lanjut. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat asar hingga matahari terbenam. Habis asar zikir. Lah zikir di sini tuh tidak harus baca subhanallah atau alhamdulillah, bukan. Zikir di sini termasuk baca Quran, ikut taklim kajian seperti yang panjenengan lakukan ini ba'da asar, yaitu taklim sampai matahari terbenam. Itu lebih aku sukai. Lanjut. Adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Duh. Jadi keutamaannya itu nuntut ilmu ba'da asar. Jadi asar ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Zikir ba'da asar sampai matahari terbenam. Yang ketujuh, Sahih targhib wa tarhib nomor 4721. 472 maksud saya. 472. Yang 1A dulu, Mbak. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya. barang siapa setelah sholat subuh, sementara dia menarik kedua kakinya sebelum dia berbicara, membaca. Stop. Siapa yang setelah sholat subuh kakinya belum dirubah, jadi masih tahiyat, kakinya tidak dirubah, tahiyatnya itu kakinya tidak dirubah, dan dia belum ngomong yang lain, itu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Lanjut aja Mbak, bawahnya langsung tengah-tengahnya. Maka Allah menulis 10 kebaikan untuknya, terus, menghapus 10 keburukan darinya, terus, mengangkat 10 derajat untuknya, lanjut, dan pada hari itu dia dalam perlindungan dari segala hal yang dibenci. dan Dia dijaga dari setan, kemudian dan dosa tidak selayaknya mendapatkannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kakinya belum berubah. Itu ketika tahiyat, setelah salam la ilaha illallah wahdahu, setelah istighfar tentunya astagfirullah Allahumma antas salam, dan seterusnya baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan habis subuh, Ustaz. Lah materinya kan asar. Baca baliknya, Mbak, lanjutannya. An-Nasai juga meriwayatkan Dari hadis Mu'adz dan Ya, dia betul. menambahkan padanya, barang siapa mengucapkannya ketika selesai sholat asar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan pahala yang sama setelah asar. Lu katanya itu juga dibaca maghrib. Memang maghrib juga baca. Ada. Ini yang setelah asar. Yuhyi wa yumitu. 10. Benar. Sebelum merubah kaki. Ya, sebelum ngobrol yang lain. Yang ke berapa sekarang? 8. Pakai yuhyi wa yumitu ya. Pakai yuhyi wa yumitu. Yang ke-8, Sahih targhib wa tarhib nomor 588. 588. Silakan. Oh, jilid 2. Jilid 2, Mbak. Jilid 2. 588. Ya, sebentar lagi kita akhiri. 588. Silakan. Silakan dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu, saya bacakan aja. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketemu Mbak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Isinya, semoga Allah merahmati seorang yang sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar. orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini modelnya gimana? Bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa juga 4 rakaat persis kalau sholat asar. Berarti tahiyatnya 2 kali. 2 kali tahiyatnya, tasawufnya 2 kali. Boleh seperti itu. Terakhir penutup, Sahih targhib wa tarhib penting ini untuk besok pagi, untuk besok hari Jumat, nomor 701 Mbak. Sahih targhib 701. Jilid, iya sama lanjutannya tadi, jilid 2. 701. Di mana Rasulullah SAW bersabda,
Iltamisus sa'ata allati turja. Silakan. Fi yaumil jumu'ah ba'da salatil asr. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, carilah waktu yang diharapkan terkabulnya doa padanya. Kapan itu waktu yang kesempatan emas pasti dikabulkan? Kapan, Mbak? Pada hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Hari Jumat besok setelah asar. Itu kesempatan terkabulnya doa, peluangnya besar. Sampai matahari terbenam. Besok hari Jumat. Loh, bukan pas Jumatan. Itu juga ada dalilnya, pas sholat Jumatnya. Tapi ini ada dalil khusus setelah asar, yaitu hari Jumat. Itu kesempatan terkabulnya besar sekali. Nah, mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan kajian ini, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat, terutama sholat asar. Karena sholat asar kalau ditinggalkan dengan sengaja, apa tadi balasannya? Amalnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah semua amalan atau hanya hari itu? Hari itu. Tapi kalau dia lama tidak sholat, maka yang dihapus apa? Semua amal soleh yang dia lakukan semasa mudanya. Kalau tidak sholat total. Tapi kalau tidak sholatnya cuma hari itu saja, tidak sholat asar, ya hari itu melakukan kebaikan apapun dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Demikian, saya tidak buka tanya jawab karena waktunya mau maghrib. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.